Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Permadani dari Teknik Industri. Kali ini saya akan jelaskan tentang implementasi Customer Relationship Management pada industri manufaktur atau jasa. Kali ini saya akan memilih industri manufaktur. Lalu untuk penerapan CRM pada perusahaan manufaktur. Bagian perusahaan manufaktur mungkin telah menggunakan software ERP atau Enterprise Resource Planning untuk mengintegrasikan dan mengotomasi proses bisnis baik operasional produksi maupun distribusi. Namun, software tersebut masih belum bisa mengelola pelanggan dengan baik. Kemudian, mengapa perusahaan manufaktur harus menggunakan software CRM? Customer Relationship Management atau CRM adalah istilah yang merujuk pada penerapan strategi atau teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan menganalisis interaksi dan data pelanggan selama siklus pelanggan berlangsung. Tujuan CRM adalah mengembangkan hubungan bisnis dengan pelanggan, mempertahankan pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Kemudian, bagaimana cara kerja CRM pada perusahaan manufaktur? Yang pertama, menyederhanakan alur kerja. Yakni keunggulan utama implementasi CRM pada perusahaan adalah mengotomatiskan beberapa alur kerja. Salah satunya adalah pekerja tidak perlu lagi repot menginput data dan urusan administrasi. Yang kedua, mempermudah pendelegasian tugas. Delegasian tugas dapat lebih mudah dilakukan dengan cara menginput tugas serta deadline-nya pada timeline proyek. Yang ketiga, mengingatkan tugas-tugas penting. CRM dapat menjadi pengingat untuk melakukan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Anda dapat menjadwalkan aktivitas seperti mengirim email atau melakukan panggilan. Kemudian yang keempat, ada monitoring dan melacak penjualan dan kinerja tim. Implementasi CRM pada perusahaan manufaktur membantu Anda memuaskan seluruh pencapaian tugas pada satu platform, seluruh pencapaian tugas yang dilakukan. Lalu yang kelima, mengintegrasi dengan sistem bisnis penting. Lainnya, software CRM sangat mudah diintegrasi dengan sistem bisnis lainnya, misalnya dengan WhatsApp yang sering digunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Kemudian, bagaimana contoh implementasi CRM pada perusahaan manufaktur? Yaitu yang pertama, mempermudah kolaborasi antar tim sales. Tanpa CRM, komunikasi biasanya dilakukan melalui email atau aplikasi pesan. Cara ini memang yang paling mudah, namun ketika tim sales perlu melakukan diskusi internal secara online terkait pelanggan atau calon pelanggan tertentu, software CRM dapat membuat meeting lebih efektif. Lalu memberikan customer view secara 360 derajat untuk sales dan customer service. Dapat memberikan seluruh informasi yang diperlukan perusahaan manufaktur tentang prospek maupun pelanggan mereka. Data tersebut terus dapat dilihat dalam satu tampilan secara statis dan dinamis. Kemudian segmentasi tim. Perusahaan manufaktur terutama dengan nama besar tentu memiliki tim sales yang tersebar di berbagai tempat. Software CRM membantu perusahaan dalam mengelompokkan tim berdasarkan letak geografis, besarnya deal, divisi produk, dan lain sebagainya. Memvisualisasi sales pipeline dengan lebih baik. Dalam proses bisnis, mengetahui status deals yang sedang berlangsung melalui sales pipeline sangatlah penting. Melacak data satu persatu melalui Excel tentu sangat tidak efisien. Dengan software CRM, hal ini dapat dilakukan secara mudah. Kemudian, memperbaiki customer service. Software CRM menyimpan seluruh informasi tentang pelanggan seperti nama dan
riwayat pembelian yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sistem ticketing pada CRM membantu perusahaan dalam melacak, melakukan update, dan menangani keluhan pelanggan. Untuk keseluruhan sistem yang saya jelaskan tadi, contoh perusahaan manufakturnya bisa dilihat yaitu PT Indofood, yang dimana di semua komponennya memang terdapat di PT Indofood, apalagi ini adalah PT yang termasuk terbesar di Indonesia tentunya, yaitu dimana sukses makmur. TBK atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood sukses makmur. Perusahaan ini mengesor bahkan makanannya hingga ke Australia, Asia, dan Eropa. Untuk produknya bisa kita lihat seperti mie instan yang kita lihat Indofood, Indomie ya, kemudian tepung, es krim, makanan ringan, biskuit, susu, dan pasta, serta minyak goreng. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.